Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya dan juga Fikri akan mempresentasikan tugas kelompok satu untuk membuat diagram ERD basis data. Di sini saya Muhammad Lutfi Ramadan dengan NIM 1020224297 dengan anggota yang lain. Silahkan perkenalkan diri. Dan saya Fikri Lutfi Munawir dengan NIM 1020224300065. Di sini kami kelompok A yang membuat ERD dari database untuk sistem perpustakaan. Boleh diperlihatkan diagram chain-nya. Langsung mungkin saya mulai dari bab satu yaitu pendahuluan terlebih dahulu. Kenapa kami ini perpustakaan adalah salah satu pusat sumber informasi yang memiliki berbagai koleksi buku untuk dipinjam oleh anggota. Dalam operasionalnya, perpustakaan membutuhkan sistem manajemen data yang efisien untuk mengelola informasi terkait anggota, staf, buku, peminjaman, serta denda akibat keterlambatan pengembalian. Pengelolaan data secara manual seringkali menyebabkan kesalahan pencatatan duplikasi data dan keterlambatan informasi, sehingga diperlukan basis data yang terstruktur dan terintegrasi. Oleh karena itu, dibuatlah database perpustakaan yang dirancang berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan perpustakaan. Oke, untuk selanjutnya latar belakang. Di sini seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perpustakaan mulai beralih ke sistem digital untuk memudahkan proses pencatatan dan manajemen data. Beberapa kendala utama yang sering dihadapi dalam sistem manual meliputi: satu, kesulitan dalam manajemen data anggota dan staf. Lalu dua, kurangnya efisiensi dalam pencatatan peminjaman buku. Ketiga, sulitnya melacak keterlambatan pengembalian buku. Dan keempat, kesulitan dalam mengelola stok buku. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan sistem basis data yang terstruktur, efisien, dan dapat diakses dengan mudah. ERD dirancang untuk membangun model basis data perpustakaan yang mencakup entitas utama, relasi antar entitas, serta atribut yang dibutuhkan untuk memastikan kelancaran operasional perpustakaan. Lalu berikutnya ada pula tujuannya. Yang pertama, untuk mengelola data anggota dan staf secara sistematis. Yang kedua, memudahkan proses pencatatan dan peminjaman dan pengembalian buku. Lalu, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan stok buku, menghubungkan data antar entitas dengan relasi yang jelas, membantu pelacakan keterlambatan dan penghitungan denda secara otomatis. Oke, eh, mungkin sedikit difokuskan untuk gambar saja. Cukup. Nah, baik, terima kasih. Eh, di sini merupakan ER diagram dari sistem basis data untuk perpustakaan. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat 7 entitas yang ada serta atribut-atributnya dan juga relasi-relasinya. Mungkin di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu untuk entitas-entitas yang ada pada ER diagram ini. Pertama, ada entitas perpus member, kemudian ada entitas perpus tab, kemudian ada entitas perpus denda, ada entitas perpus pinjam, kemudian ada entitas perpus books, kemudian ada entitas perpus kategori, dan kemudian ada entitas perpus publisher. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kegunaan dari masing-masing entitas dan juga atribut yang dimiliki oleh masing-masing entitas. Nah, pertama kita mulai dari entitas purpose member atau table purpose member. Di sini kegunaan dari purpose member adalah untuk menyimpan informasi anggota perpustakaan yang bisa meminjam buku atau ya customer atau member yang akan meminjam buku. Nah, atribut yang ada pada entitas ini adalah pertama member ID, yaitu sebagai identitas utama atau primary key dari table entitas ini.
Kemudian ada membership date, ada membership duration, serta maaf, bisa tolong di zoom untuk purpose member di sebelah kanan. Di situ ada, bisa kita lihat ada atribut email, name, dan phone number. Dan juga yang telah saya mention sebelumnya, membership duration itu sebagai atribut turunan. Ah, kemudian ada tabel untuk perpus tab. Nah, kegunaan dari tabel perpus tab ini menyimpan data staf perpustakaan yang bertanggung jawab atas peminjaman buku. Nah, atribut dari tabel ini pertama ada staf ID sebagai identitas dari tabel tersebut atau primary key. Kemudian ada name, ada role, email, dan phone number. Selanjutnya ada eh, entitas perpus kategori. Nah, di perpus kategori ini kegunaannya untuk menyimpan berbagai kategori buku yang tersedia di perpustakaan. Atributnya adalah ada kategori ID sebagai identitas dari tabel tersebut atau primary key, kemudian ada kategori name. Nah, selanjutnya ada tabel purpose publisher. Tabel Purpose Publisher ini kegunaannya untuk menyimpan informasi tentang penerbit yang menerbitkan buku di perpustakaan. Nah, atribut yang ada pada tabel Purpose Publisher ini adalah Purpose ID, Publisher ID, sorry. Ada Publisher ID sebagai identitas dari tabel tersebut atau primary key. Kemudian ada Publisher name. Nah, selanjutnya ada entitas atau tabel Purpose Books. Nah, kegunaan dari tabel atau entitas ini adalah untuk menyimpan informasi mengenai buku yang tersedia di perpustakaan. Ada pula atributnya yaitu book ID sebagai identitas utama atau primary key-nya. Kemudian ada title, serta ada author, publication year, price, dan quantity. Selanjutnya ada tabel atau entitas perpus pinjam yang dimana atributnya yaitu pinjam ID sebagai identitas utamanya atau primary key dari tabel ini. Kemudian ada kemudian ada pinjam date dan pengembalian date dan atribut turunannya yaitu tengah peminjaman. Dan yang terakhir ada tabel purpose denda. Nah, kegunaan dari tabel purpose denda ini untuk menyimpan informasi denda yang diberikan kepada anggota yang mengembalikan buku setelah tenggat waktu. Nah, atribut dari tabel ini yaitu denda ID sebagai primary key-nya atau identitas utamanya. Kemudian eh, ada jumlah denda serta ada payment status. Nah, mungkin saja saya akan menjelaskan relasi dari masing-masing entitas ini. Pertama ada relasi antar perpus member serta perpus pinjam yaitu relasi meminjam yang di sini akan mengambil masing-masing primary key dari dua tabel yang sudah saya mention dan ini bersifat one to many, one dari member dan many dari perpus pinjam. Atau bisa kita istilahkan untuk satu orang member dapat meminjam lebih dari satu atau banyak buku pada perpustakaan. Kemudian ada relasi perpus tab dengan perpus pinjam, yaitu dengan nama relasinya mengelola, yang dimana bisa kita lihat juga di sini akan mengambil masing-masing dari primary key kedua tabel tersebut.
Ini juga bersifat one to many, one dari staff dan many dari perpus pinjam. Kemudian ada relasi dari perpus denda dengan perpus pinjam, yang dimana ini akan mengambil masing-masing dari primary key kedua tabel tersebut dan bersifat one to one, satu dari denda dan satu dari pinjam. Nah, setelah itu ada relasi dari perpus kategori dengan perpus books, yang dimana nama relasinya adalah mengkategorikan. Nah, yang dimana di sini akan mengambil masing-masing dari primary key kedua tabel tersebut dan bersifat one to many, one dari perpus kategori dan many dari perpus denda. Kemudian ada relasi dari perpus publisher dengan perpus books, yang dimana eh, nama dari relasi ini adalah menerbitkan, ya. eh, di sini akan mengambil masing-masing dari primary key dari kedua tabel tersebut dan bersifat one to many. Dan yang terakhir ada relasi eh, antara perpus books dengan perpus pinjam, yang dimana nama relasi ini adalah dipinjam dan akan mengambil masing-masing dari primary key kedua tabel tersebut dan bersifat one to many. Nah, eh, mungkin sekian saja penjelasan dari IR diagram chain. Sekian, dapat dilanjutkan untuk Fikri. Kali ini saya akan menjelaskan ERD versi MySQL ya. Bisa dilihat diagram ini menggambarkan struktur basis data untuk sistem perpustakaan dengan berbagai relasi antara tabel. Berikut adalah komponen utama dalam ERD ini. Yang pertama, entitas. Database ini terdiri dari 7 entitas utama, masing-masing dengan atributnya. Yang pertama mungkin ada purpose members yang berfungsi untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Untuk atributnya sendiri ada member ID, name, email, phone number, membership date, membership duration. Untuk atribut turunannya ada membership duration. Lalu yang kedua ada entitas purpose staff. Entitas ini berfungsi untuk data staff yang menangani perpustakaan. Untuk atributnya ada staff ID, name, email, phone number, dan juga role. Yang ketiga ada entitas purpose books, yang dimana entitas ini berfungsi untuk data buku yang tersedia di perpustakaan. Lalu atributnya ada book ID yang berperan sebagai primary key. Lalu ada kategori ID, itu bisa berperan sebagai foreign key. Ada publisher ID, title, author, publication year, price. Lalu yang keempat ada purpose kategori. Entitas ini berfungsi untuk menyimpan kategori buku. Untuk atributnya sendiri ada kategori ID sebagai primary key, lalu ada kategori name. Lalu yang selanjutnya ada entitas purpose publisher. Entitas ini berfungsi sebagai informasi penerbit buku. Untuk atributnya sendiri ada publisher ID sebagai primary key, lalu ada publisher name. Lalu yang selanjutnya ada entitas purpose pinjam, yang dimana ini berfungsi untuk mencatat transaksi peminjaman buku. Untuk atributnya sendiri ada pinjam ID sebagai primary key, ada book ID, member ID, staff ID, dan pinjam date, pengembalian date, tenggat peminjaman sebagai atribut turunannya. Lalu yang terakhir ada entitas purpose denda, yang berfungsi untuk mencatat data denda akibat keselamatan. Untuk atributnya sendiri ada denda ID sebagai primary key, ada pinjam ID, jumlah denda, dan payment status. Lalu saya akan menjelaskan tentang relasi antar entitasnya juga. Yang pertama, relasi one to many antara anggota dan peminjam, di mana satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Yang kedua ada relasi one to many juga antara staff dan peminjaman.
di mana satu staf menangani banyak transaksi peminjaman. Lalu yang ketiga ada relasi one to many juga antara kategori dan buku, di mana satu kategori memiliki banyak buku. Yang selanjutnya ada relasi one to many juga antara penerbit dan buku, di mana satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku. Lalu yang selanjutnya ada relasi one to many juga antara buku dan peminjaman, di mana satu buku dapat diminjam berkali-kali oleh anggota yang berbeda. Dan juga yang terakhir ada relasi one to one antara peminjaman dan denda, di mana satu peminjaman hanya memiliki satu denda jika terlambat dikembalikan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang bisa kita sampaikan. Akan saya tutup. Sekian penjelasan dari saya dan juga Fikri. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.